Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mencari dalam beberapa kitab syarah, saya menemukan hadis ini dalam beberapa kitab berikut. Baik, yang pertama di sini ada kitab syarah Az-Zarqani ala Muwatta al-Imam Malik. Hadis ini dalam kitab ini menjelaskan keutamaan bagi penuntut ilmu yang dijelaskan dalam syarahnya bahwasanya para malaikat menurunkan sayapnya kepada pencari ilmu dengan kepuasan atas apa yang dikerjakannya, dan para ulama memohon ampun kepadanya dari siapapun yang ada di langit dan di bumi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, seperti halnya para nabi bukanlah mewarisi 1 dirham melainkan mewarisi ilmu kepada umatnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah amal yang diridhoi Allah. Bahkan malaikat menunjukkan rasa hormat dengan meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Hadis ini juga menjelaskan betapa mulianya kedudukan orang alim. Bahwasanya orang alim memiliki keutamaan besar dibandingkan ahli ibadah biasa. Keutamaan ini diumpamakan seperti bulan yang bercahaya terang dibandingkan bintang-bintang lainnya. Kemudian kalimat dari ulama sebagai pewaris Nabi yang dimaksud adalah Nabi tidak meninggalkan harta benda melainkan ilmu. Oleh karena itu, orang yang mengambil ilmu mendapatkan warisan terbaik dari para nabi. Hadis ini juga menerangkan manfaat ilmu bagi kehidupan, yang mana ilmu tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi juga bagi makhluk lain, hingga makhluk di laut seperti ikan-ikan mendoakan orang yang alim. Kemudian yang kedua terdapat di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi. Dalam kitab Syarah Tuhfatul Ahwazi ini, keutamaan menuntut ilmu tidak jauh berbeda dengan kitab sebelumnya, yakni kitab Muwatta. Dijelaskan dalam syarahnya bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Kemudian kata ilman yang mencakup dari beberapa ilmu agama, baik sedikit atau banyak, apabila disertai dengan niat beribadah, itu memberikan manfaat. Adapun perjalanan untuk mencari ilmu, hukumnya sunnah. Dan barang siapa melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah untuk sampai ke surga. Kemudian di syarah kitab yang ketiga terdapat di kitab syarah Sunan Abu Dawud li Ibnu Ruslan. Di dalam kitab ini tentunya tidak jauh berbeda juga dari 2 kitab sebelumnya, yang dimana menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Tentunya hadis ini menekankan keutamaan menuntut ilmu agama. Setiap langkah dalam mencari ilmu merupakan jalan menuju surga, baik secara maknawi ataupun harfiah. Di dalam syarah ini, hadis ini juga mempunyai maksud ampunan untuk penuntut ilmu. Karena di dalam hadis ini menggambarkan betapa luasnya kasih sayang Allah terhadap penuntut ilmu, sampai-sampai semua makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan ikan di laut pun turut memohon ampunan untuk mereka. Di dalam kitab ini juga menjelaskan keutamaan ilmu dibanding ibadah, yang dimana orang yang berilmu memiliki keutamaan besar dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Perumpamaan ini digambarkan seperti bulan purnama yang menerangi dibandingkan bintang-bintang yang bersinar redup. Kemudian hadis ini juga memberi maksud yang dimana ulama sebagai pewaris Nabi seperti di hadis yang sebelumnya. Kemudian yang keempat terdapat dalam kitab syarah Fathul Bari, yang dimana kisah dalam syarah hadis ini mengajarkan bahwa hikmah berharga, terutama tentang keutamaan bepergian untuk menuntut ilmu. Bisa dilihat dalam syarahnya yang saya paparkan di layar. Jabir bin Abdillah rela menempuh perjalanan selama 1 bulan untuk mendengar 1 hadis langsung dari Abdullah bin Unais. Hal ini menunjukkan pentingnya pengorbanan waktu, tenaga, dan harta demi mendapatkan ilmu yang sahih. Jabir juga memperlihatkan semangat besar dalam menjaga keaslian ilmu dengan mendengarnya langsung dari sumber pertama, bukan melalui perantara, sehingga memastikan kebenarannya. Ini
mengajarkan kita untuk selalu memverifikasi informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Selain itu, Jabir tidak menunda-nunda dalam menuntut ilmu karena ia khawatir tidak sempat mendengar hadis tersebut sebelum salah satu dari mereka meninggal. Hal ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan kesempatan dan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Perjalanan Jabir juga menceritakan tradisi ulama salaf yang rela menempuh jarak demi mendapatkan ilmu, bahkan jika hanya satu hadis. Sikap kerendahan hati Jabir yang menghormati Abdullah bin Unais mengajarkan bahwa seorang pencari ilmu harus bersikap rendah hati dan menghormati gurunya. Kemudian, Abdullah bin Unais juga menunjukkan pentingnya menyebarkan ilmu tanpa menyembunyikannya, karena ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah. Kisah ini juga menegaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Oleh karena itu, perjuangan mencari ilmu bukan hanya untuk menemani agama, tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan kisah ini adalah pengingat bahwa ilmu adalah investasi berharga untuk dunia dan akhirat, serta semangat menuntut ilmu harus menjadi teladan bagi setiap muslim. Kemudian yang kelima terdapat dalam kitab Syarah Bulughul Maram, yang dimana hadis ini membahas pentingnya perjalanan atau usaha mencari ilmu, sebagaimana di penjelasan di kitab syarah yang lain, dan tercermin dalam kisah para sahabat dan ulama terdahulu. Dalam bab ini disebutkan hadis yang menjelaskan bahwa siapapun yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam syarah ini tidak jauh berbeda. Dalam syarah ini juga menceritakan seorang Jabir bin Abdillah yang dimana menempuh perjalanannya sebulan menuju Syam untuk mendengar langsung sebuah hadis dari Abdullah bin Unais. Kemudian tidak hanya Jabir, bahkan banyak sahabat dan ulama lain yang juga menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu. Contohnya Abu Ayyub al-Ansori pergi ke Mesir untuk mendengar hadis dari Uqbah bin Amir. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud dan Abu Aliyah yang rela melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan hadis langsung dari sumber terpercaya. Tradisi ini mencerminkan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, meskipun harus melalui berbagai kesulitan. Selain itu, syarah ini juga menyoroti ketelitian Imam Al-Bukhari dalam menyusun kitabnya. Beliau menggunakan sighah jazm untuk hadis yang sahih dan sighah tamrid untuk hadis yang masih dipertanyakan validitasnya. Hal ini mencerminkan kehati-hatian beliau, terutama dalam menyandarkan sifat-sifat tertentu kepada Allah. Sikap semacam ini menjadi teladan dalam menjaga otoritas ilmu. Secara keseluruhan, syarah ini menunjukkan bahwa tradisi perjalanan mencari ilmu bukan hanya tentang fisik, tetapi juga mencerminkan penghormatan kepada ilmu dan kesungguhan dalam menuntutnya. Kemudian yang terakhir terdapat dalam kitab Syarah Ibnu Majah, yang dimana maksudnya tidak jauh berbeda dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam syarah ini juga memiliki maksud yang mana tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni masjid, membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan malaikat menaungi mereka. Ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para makhluk yang berada di sisinya, yang mana maksudnya adalah amalan berjamaah dalam membaca, memahami, dan mendalami Al-Quran akan mendatangkan keberkahan berupa kehadiran malaikat, ketenangan batin, rahmat, dan kemuliaan di sisi Allah. Hadis dalam syarah ini juga menekankan pentingnya amal soleh, keutamaan membantu orang lain mencari ilmu, dan mendalami Al-Quran sebagai jalan menuju ridha Allah dan surga.